Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Bapak-bapak dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh ini kita dapat beribadah dan bertaklim. Semoga ibadah dan taklim ini mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bapak-bapak dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu saya membaca salah satu tulisan pendek yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Marzuq At-Tarifi. Dia mengatakan dalam tweetsnya, afdalul a'mali khawatimuha, amalan yang paling utama itu adalah di penghujungnya. Wa khatimatus siyami indal fitri, dan ujung puasa itu adalah ketika sedang berbuka ya. Wa aqrabu ma yakunu as-shaimu ila rabbi inda fitrihi, dan momen yang paling intim ya, momen yang paling akrab dekat seorang yang sedang berpuasa dengan Tuhannya ketika dia sedang berbuka. Lihada kanat lahu hinaha da'watun la turaddu, karena itu berdoa pada menjelang berbuka tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu tadi, karena pada waktu kita berada di penghujung puasa, saat detik-detik menjelang berbuka, kita dalam kondisi sangat akrab dengan Allah Subhanahu wa taala, dan begitu kita punya posisi spiritual yang sangat dekat, yang sangat intim dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak ya, atau akan mengijabah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebiasaan kita di Indonesia ini menjelang berbuka puasa sekitar 5 menit ada zikir ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah ya. As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, artinya apa kira-kira Bapak-bapak dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara permohonan atau doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam momen-momen yang sangat mustajab seperti itu adalah doa memohon ampunan. Doa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau biasanya kita membaca doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, ya kan? Dan itu sebenarnya doa yang diucapkan oleh kita pada saat kita berada dalam kondisi bertemu dengan malam Lailatul Qadar ya. Tetapi kemudian doa itu juga dipakai pada waktu kita dalam keadaan akan berbuka puasa sebagai bentuk perwujudan kita memohon dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni segala dosa-dosa, dan bukan sekedar mengampuni tetapi juga memaafkan ya, menghapus segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Karena pernah kami jelaskan di masjid ini bahwa ada perbedaan makna antara afun dengan ghafur. Kalau ghafur itu dosanya ada cuma ditutupi, tapi kalau afun itu dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada dosa yang tersisa dalam catatan-catatan para malaikat.
Nah, tetapi dalam kajian kali ini Bapak-bapak dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan menyampaikan salah satu doa juga yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah doa yang biasa dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Kehapus tadi. Ini adalah doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini merekam kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah ya, ini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma gfirli khati'ati, ya Allah ampunilah segala kesalahanku, wa jahli dan kebodohanku, wa israfi fi amri dan segala perbuatan melampaui batas dalam urusanku, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan engkau lebih mengetahui kesalahanku daripada aku sendiri. Allahumma gfirli jiddi, ya Allah ampunilah segala kesalahan yang aku lakukan dengan penuh kesungguhan, karena kadang-kadang ada dosa yang kita lakukan secara serius. Wa hazli, ampuni juga dosa-dosaku yang aku lakukan dalam keadaan bercanda, main-main ya, senda gurau, tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu ternyata dianggap satu dosa. Wa khata'i, ampuni juga kesalahanku, wa amadi, baik itu lakukan secara sengaja, secara tidak sengaja maupun tidak secara sengaja. Wa kullu dzalika indi, dan semua dosa-dosa yang ada pada diriku ampuni juga ya Allah. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah ampunilah segala dosa-dosaku yang pernah aku lakukan pada hari-hari sebelumnya ya, wa ma akhartu, dan dosa-dosa yang barangkali nanti akan aku lakukan di kemudian hari, wa ma asrartu wa ma a'lantu, juga ampuni dosa-dosaku yang aku lakukan dalam keadaan sembunyi-sembunyi, wa ma a'lantu, dan yang aku lakukan secara demonstratif ya, secara terang-terangan ya. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan engkau sungguh mengetahui dosa-dosa itu daripada saya. Antal muqaddim, engkau adalah yang memajukan, wa antal muakhir, dan engkau adalah yang mengakhirkan, wa anta ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya engkau adalah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi bapak-bapak dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan dari awal bahwa semua materi yang akan saya sampaikan dalam kajian kali ini itu seluruhnya mengacu kepada kitab ini ya, Jawami'ul Ad'iyah An-Nabawiyah ya, doa-doa yang bersikap jawami dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini versi bahasa Arabnya ada. Bapak-bapak kalau misalnya ingin membaca versi Indonesianya juga ada. Nanti kalau ada yang minta, nanti saya kasih, lumayan biar yang menulis dapat pahala. Ini tulisannya Syekh Abdul Muhsin Al-Badar. Nah, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Badar bahwa doa yang dibaca tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaan-keadaan beliau itu termasuk doa yang bersifat jawami. Jawami itu artinya mencakup dan menghimpun banyak hal. Karena itu doa ini atau permohonan ini adalah istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala dosa-dosa yang kita pernah lakukan, baik itu dosa yang kita ingat maupun dosa yang tidak kita ingat, baik itu dosa yang kita lakukan secara sengaja atau tidak sengaja, baik dalam keadaan serius atau tidak serius, dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan terang,
Pokoknya semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu kita mintai pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Badar, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doa itu menyebut dosa-dosa itu secara detil, secara rinci. Tidak ada dosa-dosa yang tidak dilewatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal bisa saja, ya kan? Kita kemudian bisa berdoa dengan doa yang cukup ringkas. Misalnya, ya Allah, ampunilah segala dosa yang pernah aku perbuat. Bisa saja. Tetapi kenapa kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan semua dosa-dosa itu secara detil, secara rinci? Karena pertama, ini adalah doa, ya kan? Nah, doa itu, Bapak-bapak dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang lebih utama, memang lebih baik kalau kita ungkapkan dengan penuh tadarruk, ya, dengan sikap merendah diri. Dan kedua, ada ilhah. Ilhah itu artinya sikap menggibah-gibah dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, karena itu dalam doa ini Nabi Muhammad, dalam hadis ini Nabi Muhammad Abu Musa Al-Asy'ari menggunakan kata kana yad'u. Kana bertemu dengan fi'il mudhari itu menunjukkan terus-menerus. Al-istimrariyah kalau dalam bahasa Arab, kontinuitas. Artinya doa ini tidak hanya dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali dua kali, tapi sering dibaca, disampaikan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan ampunan kepada beliau. Nah, dalam doa ini juga harus ada rasa ibtikar, ya. Ibtikar itu artinya kita butuh, ya. Butuh apa? Butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala, butuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, butuh pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kenapa kemudian dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa itu kita sebut secara detil. Nah, karena itu ada salah satu pendapat atau qaul dari Al-Imam Al-Auza'i ini, ya. Dia mengatakan, kana yuqal, seringkali diajarkan, afdhalud du'ai, doa yang paling utama adalah al-ilhahu alallahi. Ilhah, menggibah-gibah secara terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tadarru, dan pada waktu yang sama harus ada perasaan merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan wajar, kan? Ada enggak orang yang melakukan kesalahan kemudian tampil percaya diri? Tidak ada. Secara fitrah manusia yang melakukan kesalahan pasti akan merasa rendah di hadapan orang lain. Nah, sikap itulah yang kita juga bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak dosa yang kita lakukan itu, kan? Dan karena itu kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merendahkan diri kita, menghinakan diri kita, at-tadarru, ya. Dengan harapan Allah Subhanahu wa taala kasihan. Antal fakir, kamu itu miskin sekali, sangat kasihan sekali. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan pemaafan dan ampunannya kepada kita. Beda kalau misalnya kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana batin yang tidak tadarru, ya. Bahkan kita kemudian merasa sombong dan lain-lain sebagainya. Tentu itu tidak akan pernah mendatangkan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penting al-ilhah, mengiba-ngiba dan tadarru dalam setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilhah ini salah satu sikap atau suasana batin yang mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Innallaha yuhibbu al-mulihina fid du'a." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang terus-menerus menggibah-gibah, mengemis-ngemis, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah bedanya Bapak-bapak dan jemaah sekalian. Kalau kita merengek-rengek kepada manusia, manusia akan semakin tidak suka. Setiap hari kita datang buat proposal, datang lagi si anu. Kerjaannya ada lagi tuh maunya. Besok kita datang lagi, tambah orang itu jengkel. Bahkan sengaja ada ke bupati, tidak ada kau bilang, ya. Karena dia tahu,
Ya manusia seperti itu, semakin kita banyak diminta oleh orang, maka semakin tidak suka kita sama orang itu. Iya kan? Ada orang yang suka saya minta uangnya tiap hari. Jangankan orang lain, istri bapak saja minta uang setiap hari, apa bapak nggak stres itu? Bisa mati berdiri, kasihan. Itu istri kita sendiri, anak juga begitu kan? Tiap hari minta uang jajan. Apa kita tiap hari senang mengasih uang? Kan enggak juga. Ya kan? Tapi itu berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita merengek-rengek, mengemis, menggibah-gibah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan sakat, ilah dan tadarruk itu kita lakukan setiap hari, bahkan setiap detik, barangkali setiap menit, setiap hari lakukan. Allah Subhanahu wa taala semakin mencintai kita. Nah, itu bedanya kalau kita meminta sesuatu kepada Allah dengan meminta sesuatu kepada manusia. Semakin kita banyak meminta sesuatu kepada Allah, Allah semakin sayang, Allah semakin cinta. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan doa itu. Karena itu doa jangan hanya dibaca sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, terus menerus. Kalau bapak-bapak ingin berharap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang soleh, mulai sejak bujang baca Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Bukan ketika sekarang sudah punya anak, sudah telat dalam tanda petik ya. Sejak dulu, sejak masih bujang. Dan ini salah satu rahasia yang pernah disampaikan oleh salah seorang orang tua. Karena dia punya anak, itu hampir semua anaknya kuliah ke Mesir. Apa rahasianya? Saya bilang waktu sejak bujang saja, masih SMA kalau dia bilang, saya sudah berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Cuma di situ min azwajina, istrinya banyak. Kalau kita kan cuma satu. Ya kan? Rabbana hablana min azwajina, ya Allah anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami. Ya, tapi tidak apa-apa Pak, nggak usah diganti redaksi, kita bertabaruk dengan doa itu. Ya. Nah, jadi bapak-bapak dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu saweh kulihat ketawa-ketawa, kayaknya dia mau praktek itu, mau jadi kiai di Muhammadiyah, kata Ustaz Indra itu, kalau kiai Muhammadiyah istrinya harus dua itu. Nah, itu jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doanya secara detail, karena di dalam doa itu ya kita diajarkan satu, sikap ilhah, merengek-rengek. Yang kedua, sikap at-tadarru, merendahkan diri, menghinakan diri. Yang ketiga, sikap ibtikor. Ibtikor itu tidak sama maknanya dengan fakir, merasa butuh, dengan pemaafan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bapak-bapak dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang keempat ya. Dalam doa ini juga terdapat satu taklim, pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini, hatta nabi sekalipun, sampai rasul sekalipun, itu yang tidak membutuhkan ampunan, rahmat dan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam salah satu hadisnya, bahwa yang membuat kita masuk ke dalam surga itu bukan semata-mata amalan ibadah yang pernah kita lakukan, bukan hanya sekedar itu bapak-bapak dan jemaah sekalian, tetapi kita semuanya masuk surga karena ada rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, termasuk engkau wahai Rasul? Saya juga termasuk. Saya masuk surga itu karena Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengampuni kita semuanya. Karena itu bapak-bapak dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Ghazali dan para ulama-ulama terdahulu itu seringkali mengingatkan, jangan sampai kita kemudian tertipu dengan amalan-amalan kebaikan yang pernah kita lakukan dan kemudian kita merasa sudahlah, masuk surga sudah aku ini. Oh, tiap hari aku masuk celengan ke impak pembangunan lajismu itu, kasihan yang belum selesai-selesai. Sudah ini aku tiap hari infak ini, masuk surga? Tidak boleh. Karena itu ada satu pernyataan dari para ulama, lebih baik kita nggak usah sholat malam daripada kita sholat malam kemudian kita merasa sombong di hadapan manusia. Tadi malam sholat bro, sampai nangis-nangis aku dzikir. Ada perasaan bangga, ada perasaan suci, ada perasaan sombong, takabur, ujub di hadapan manusia. Nah itu
sebenarnya sikap batin yang tidak perlu kita lakukan ya. Nah, karena itu bapak-bapak dan jamaah sekalian, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Badar, kebutuhan manusia terhadap ampunan itu setara, bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan terhadap sandang pangan. Kita butuh makan betul, kita butuh minum betul, kita butuh istri betul, dan lain-lain sebagainya. Tapi kita juga jauh lebih membutuhkan ampunan, rahmat, dan maghfirah, pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau mensyariatkan puasa dalam bulan Ramadan. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita melaksanakan puasa dalam bulan yang suci ini? Itu adalah ekspresi cinta Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Allah itu sayang, Allah itu kan Maha Rahman, Maha Rahim. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berkehendak kita ini semuanya menjadi orang-orang yang muttaqin, sehingga kita punya kelayakan dan kepantasan masuk surga. Dan karena itu juga di antara ekspresi cinta Allah Subhanahu wa taala dalam syariat puasa ini, Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kepada orang-orang tertentu. Karena Allah Subhanahu wa taala sayang. Kalau orang ini tidak mampu melaksanakan puasa, dia pasti punya kesempatan untuk mendapatkan predikat takwa dengan cara membayar fidyah dan lain-lain sebagainya itu. Tapi sekali lagi, maqasidus siyam, syariat puasa itu tujuannya satu, agar kita punya sifat dan karakter yang membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya tidak akan pernah sia-sia di dunia. Allah Subhanahu wa taala akan membimbing langkahnya, menuntun kakinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan itulah yang mendatangkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, kebaikan-kebaikan yang pernah kamu lakukan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan yang pernah kamu lakukan terdahulu. Karena itu puasa menjadi salah satu pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kemudian kita tidak mampu memaksimalkan potensi puasa ini dengan banyak-banyak bertobat, ya, kalau misalnya kita tidak hafal doa ini, ya paling tidak doa yang sering kita baca itulah, ya. Asyhadu an la ilaha illallah itu, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Meskipun kata karim itu sebenarnya ada tambahan yang tidak valid ya. Yang asli dari Nabi itu cuma Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Cuma ulama kita menyisipkan kata karim. Nah, ini ada kajian hadisnya itu. Nah, kenapa kita membutuhkan ampunan? Biar kita tidak rugi. Orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah termasuk rugi. Dalilnya mana? Coba kita lihat pernyataannya Nabi Adam dan istri beliau. Qala, keduanya berkata, Nabi Adam dan Siti Hawa, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Nah, ini sikap tadarru. Nabi Adam mengakui merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga doa yang pernah diajarkan oleh Rasul kepada Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik. Nah, itu saya juga pernah mengajarkan doa itu di sini. Itu sebaiknya kita baca pada waktu kita selesai at-tahiyat terakhir. Tapi kalau dalam majelis tarjih Muhammadiyah, ternyata doa itu dianjurkan dibaca pada waktu at-tahiyat awal. Setelah kita selesai tahiyat awal, kita baca doa itu. Nah, jadi ada sikap tadarru ya, merendahkan diri, karena Nabi Adam mengakui dia sudah menganiaya dirinya sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh-sungguh kami akan termasuk orang-orang yang rugi. Di situ Allah menggunakan dua kata penguat itu ya. Lanakunanna, ada lam taukid, ini la ini ada nun taukid, makanya tadi diterima sungguh-sungguh kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Berarti kalau kita melakukan kebaikan dan mendapatkan ampunan, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Dosa rugi, kebaikan untung. Makanya dikatakan kan illal ladzina amanu
wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Melakukan amal soleh itu termasuk ekspresi wujud pertaubatan. Makanya kita kemudian sibuk melakukan berbagai macam amalan-amalan wajib dan amalan-amalan sunnah dalam bulan Ramadan, itu bentuk taubat. Nah, bapak-bapak dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena permohonan ampunan dari semua dosa-dosa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini secara detail disebutkan, secara rinci disebutkan, maka doa itu termasuk bagian dari taubatan nasuha yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu. Ini kita lihat ini. Jadi kalau kita berdoa dari semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, itulah yang namanya taubat nasuha. Tidak boleh kita kemudian pilih-pilih dosa. Ya, untuk dosa mencuri lah saya taubat lah, tapi untuk dosa motor ini saya nggak berani nih, kasihan. Dulu ada cerita ini, almarhum bupati itu, ada salah seorang laki-laki itu meninggal di daerah Milono situ lah, ini ceritanya. Ini ternyata dia jatuh meninggal gara-gara mabuk. Datanglah temannya, dinasihatilah langsung sama bupati, karena datang temannya melahirkan. Kau lihat ini temanmu mati gara-gara suka mabuk, sudahlah kau, jangan kau lagi mabuk. Katanya bilang, sudahlah Pak Haji, aku kalau sholat masih mau sholat, tapi kalau berhenti begini, tidak bisa aku Pak Haji. Nggak bisa kita bertaubat hanya bersikap diskriminatif, ya. Pilih-pilih taubat, yang ini susah, yang ini nggak bisa. Nah, makanya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah. Ini perintah ini. Bertaubatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang bersih, dengan taubat yang murni, yang sebenar-benarnya. Kalau kita bertaubat dengan taubatan nasuha, apa yang kita dapat? Satu, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, menutup. Kafir itu artinya menutup, ya. Makanya orang kafir artinya orang yang menutupi otaknya, hatinya dari cahaya kebenaran, makanya dianggap kafir. Ayukaffira ankum sayiatikum, maka Allah akan menutup, mengampuni semua keburukan-keburukanmu. Kalau dosa-dosa kita diampuni, kita dapat apa? Nah ini, wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Karena itu kamu masuk surga, Jok. Di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Jadi taubat itu termasuk amal soleh, bapak-bapak dan jamaah sekalian. Jadi taubat nasuha itu termasuk amal soleh yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, ini kayaknya sudah jam 6 ini, sudah 30 menit kayaknya ini. Karena kalaupun misalnya 1 jam, amplopnya sama juga Pak saya ya. Nah ini bapak-bapak, sengaja saya tulis begini biar kita ini sama-sama belajar. Untuk penjelasan berikutnya bapak-bapak bisa baca sendiri atau saya terangkan. Jadi kita nego saja ini. Kalau saya lanjutkan boleh, bapak-bapak bilang sudah Pak, nanti kami pelajari sendiri saja, boleh juga. Jadi enak kan. Nah ini ya, Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ini saya nggak baca kitabnya langsung bapak-bapak. Ini cara kita kalau berceramah, biar kita terkesan pintar. Oh pintar Ustadz itu, serius dia. Memang harus begitu. Ustadz itu harus pandai meyakinkan orang. Dalam kitab Madarijus Salikin begitu cara kita berceramah. Ini teori nih Pak. Ini kan banyak mubalik ya. Biar terkesan punya kemampuan al-iqna namanya itu, kemampuan meyakinkan orang. Padahal saya nggak langsung baca kitabnya. Saya tahu dari mana? Kan tinggal lagi dilihat footnote-nya di sini. Nah, tinggal dilihat. Oh, di sini. Oh, enak kan? Padahal nggak kasihan. Nah. Ada 3 syarat utama ya. Kalau seseorang itu dianggap telah melakukan taubat nasuha. 1, taubat dari semua jenis dosa. Jadi kalau cuma dipilih-pilih dosanya, itu tidak termasuk dalam pengertian taubat nasuha. Jadi taubat nasuha itu semua dosa kita tinggalkan tanpa terkecuali, semua dosa. Makanya kan tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon,
dosa sengaja, tidak sengaja, serius, bercanda, nampak, sembunyi, terdahulu, belakangan, semuanya dimintai ampunan. Semua nabi memohon ampunan. Semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon ampunan dari semua dosa-dosa itu tanpa terkecuali. Itu yang namanya taubat nasuha. Yang kedua, ada tekad yang membaca, keinginan yang kuat, totalitas itu. Tidak ada lagi keraguan-raguan. Begitu kita sudah mau bertobat, tidak lagi kita mau mencuri, tidak lagi kita mau melakukan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Itu namanya taubat nasuha. Tidak ditunda-tunda, tidak perlu nunggu-nunggu. Nanti dulu lah, kita masih muda ini, masih senang-senang dulu. Ujung-ujungnya mati duluan, belum sempat bertobat, neraka kok. Nah, yang ketiga ini yang penting ya, keikhlasan, bahwa taubat itu hanya semata-mata kita lakukan karena Allah, bukan karena kita ingin carmuk cari muka, karena kita ingin jadi caleg kemudian kita pura-pura baik, rajin ke masjid dan lain-lain sebagainya. Ya, bukan karena pencitraan, tapi semua kita lakukan karena kita berharap rahmat Allah dan takut dari siksa Allah. Ikhlas. Makanya syarat utama taubat itu satu, ikhlas. Itu urutan pertama, ikhlas. Bukan karena apa-apa, bukan karena kepentingan politik, bukan karena kepentingan ekonomi, bukan karena kepentingan status sosial dan lain-lain sebagainya, tapi semata-mata dilakukan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan takut siksa Allah di dunia maupun di akhirat. Nah, itulah doa itu. Nah, ini maknanya doa itu sebenarnya sudah tercover dalam ini terjemahan ini ya. Jadi nggak perlu saya terangkan. Nah, kemudian di sini ini sebenarnya buat gaya-gayaan aja, itu kasihan biar saya bisa belajar bahasa Arab sedikit. Tapi di sini bapak-bapak dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya perlu menggarisbawahi di sini. Nah, ini ada kata-kata antal muqaddim, engkaulah yang mendahulukan, wa antal muakhir, dan engkaulah yang mengakhirkan. Jadi di sini kita bertawassul dengan dua nama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa yang dimaksud dengan antal muqaddim? Semua urusan itu ada dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Antal muqaddim artinya siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala orang itu maju, bangkit, tinggi kedudukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya hidayah. Perhatikan, jadi hidayah itu identik dengan kemajuan, dengan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian derajat itulah yang namanya antal muqaddim. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meninggikan derajat kita. Bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa taala berkenan meninggikan derajat kita? Ya, lakukan kebaikan, lakukan ketaatan itu. Wa antal muakhir, dan engkaulah yang maha mengakhirkan. Maksudnya kita disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang melakukan perbuatan zalim, itu dia akan terbelakang, ya kan? Nah, kan begitu juga nanti ada orang yang duluan masuk surga, ya kan? Itu orang-orang yang sudah banyak melakukan kebaikan. Antal muqaddim, engkaulah yang memajukan, yang mendahulukan. Ya, itu tadi. Ada yang duluan masuk surga karena dia banyak melakukan kebaikan. Ada juga orang yang belakangan melakukan kebaikan karena terlalu banyak dosanya, bahkan dia masuk ke surga dalam keadaan merangkak itu. Nah, jadi ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang akan memberikan orang itu petunjuk. Sebaliknya, wa may yahdillahu fama lahu min mudil. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki orang itu mendapatkan hidayah bimbingan, maka tidak ada seorang pun yang akan menyesatkannya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang lain, dalam hadis ya, kullukum dallun. Semua manusia itu dalam keadaan sesat illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah. Jadi pada asalnya, pada prinsipnya, semua manusia itu dalam keadaan tersesat, kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mintalah hidayah kepada Allah. Pada pertemuan 2 pekan yang lalu ketika saya kultum, saya sudah mengajarkan doanya kan, Allahumma inni as'alukal huda
wattuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah dan lain-lain sebagainya. Saya kira seperti itu. Untuk rincian-rinciannya nanti kita Bapak-bapak bisa baca di sini ya. Nanti saya kirim lagi ke kalau misalnya ada yang ingin menghafal jauh lebih baik ya. Kita tutup dengan doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amin ya mujibas sailin. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang-kurang dan bercanda-bercandanya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.